Kalau ada orang yang memang bertarbiyah, saya nggak ngurusin orang yang beat tabarruk husnudzon, terserah mereka mau cari guru satu trak silahkan. Saya ngomong sama orang yang tarbiyah. Memang di dunia, di akhirat mau dituntun, bukan separuh-separuh. Di akhirat mau, di dunia nggak mau. Di dunia mau, akhirat nggak mau. Jangan ditipu. Saya masalah begitu. Apa yang saya sesalkan? Apa yang saya sedihkan? Apa yang menjadikan saya tidak menerima? Kalau ada seorang murid thariqah bitarbiyah, tidak mempunyai dan tidak memegang dan tidak membaca berulang-ulang dengan sendiri-sendiri kitab, buku khususi. Betul. Kenapa saya sesalkan? Anda sudah menganggap enteng, menganggap ringan. Anda sudah tidak melihat itu sesuatu yang penting. Karena posisi Anda apa? Yang pertama, mungkin Anda sebagai makmum hanya ikut-ikutan. Jangan lagi untuk menggali apa yang tersirat, untuk hafal saja. Saya ingin bertanya. Coba, anggap enteng. Ya. Begitu pula yang jadi imam khususi. Kadang-kadang mau memegang, takut lupa. Mau ngimami dilihat dulu. Itu bukan hafalan itu. Bukan. Banyak yang tersirat di dalamnya. Diam-diam baca. Tidur baca. Baca. Akan tumbuh kok. Rasulullah berulang-ulang membaca bismillah. Apa Rasulullah nggak tahu maknanya, terjemahannya bismillah? Apa Rasulullah nggak ngerti? Mustahil. Tapi kenapa Rasulullah membaca ulang berulang? Karena setiap satu bacaan, dua bacaan, tiga bacaan, timbul sesuatu di dalam hati Rasulullah yang berbeda-beda. Rahasia nur daripada Allah. Rasulullah makin fit taraqi wat tazayud. Makin tambah, makin meningkat kedudukan Rasulullah. Baca. Jangan malu membaca. Gak pantas masa jadi kiai, imam khususi baca. Penyakit. Kalau sudah begitu, buktikan lawan. Ngimami khususi, bawa kitab khususi. Itu caranya, bukan terus gengsi. Gali, diam-diam baca, resapi, renungkan. Insya Allah akan tumbuh kok. Lebih-lebih para kiai, para imam khususi, kamu bertanggung jawab. Sahabat Ka'bul Akhbar, dia mesti datang tiap berjamaah dengan Rasulullah, datang awal. Tapi dia tidak pernah beliau duduk di saf awal. Dia mesti menunggu makmum banyak. Begitu makmum banyak, dia duduk di saf paling akhir. Karena apa? Dia ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa keadaan berjamaah itu adalah yang di depan itu doanya akan sampai kepada siapapun yang sampai ke belakang yang ikut berjamaah. Beliau mengambil ini, beliau tetap berjamaah di saf paling akhir, tapi datangnya awal, bukan akhir juga lari-lari, bukan. Hati-hati. Ambil khususi.
Jangan apal-apalan, apalagi kena penyakit. Ya kan? Saya dulu, alhamdulillah, ya, diberi wasiat oleh Hadratus Syekh Yai Sepuh radhiyallahu an. Beliau mengatakan kepada saya, kalau kamu ngadepin orang dan kamu memberi satu pengajian di depan orang, bawa kitab. Apapun kamu bawa. Jangan lagi kamu nggak tahu. Walaupun kamu tahu sekalipun, bawa. Itu wasiat beliau. Di sini ada sirrun azim. Saya rasakan ada satu rahasia yang besar. Ada suatu nur di dalam ini. Apalagi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang menjadikan kita takabur, sombong apa. Coba dihilangkan ini semua. Ini semua ini saya melihat dalam Nawadirul Usul lil Imam At-Tirmidzi Al-Hakim rahimahullah. Apa yang tersirat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau itu mengatakan, ikatlah ilmu itu. Dengan apa? Dengan tulisanmu. Lah kalau sudah terikat jadi satu tulisan, apa jawabannya? Nanti ada rahasia apa di situ? Doakan saya sehat wal afiyah. Doakan saya panjang umur. Diberi kuat oleh Allah untuk bisa-bisa berkhidmah seperti ini. Berkhidmah yang saya perlu. Kalau saya tidak bisa berkhidmah ya karena Allah, saya sudah siap diambil kapapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap saya. Ini tujuan saya yang utama. Karena itu saya ingin menjelaskan tentang khidmah. Mau berangkat sendiri. Punya modal berapa? Khusus. Jangan meringan-ringankan. Alhamdulillah wa syukurillah. Berkah guru-guru saya. Lebih-lebih berkah Kanjeng Syekh, Hadratus Syekh. Dan berkah kalian semua. Saya duduk-duduk, tidur-tidur, tetap saya baca khususi. Kadang-kadang saya ngimami khususi. Ya, saya bawa. Kadang-kadang dari banyaknya saya bawa ke sana. Habis hilang, nggak tahu di mana. Saya minta lagi, tanyakan itu Ustadz Musyafa. Ya, tanyakan situ Ustadz Rosyid, minta lagi kirim saya. Baca dengan angan-angan, dengan berpikir, merenung yang dalam. Itulah tes-tesannya tawajjuh khos. Ya, menghadap dengan khusus kepada Allah. Ada zikir dinas, ya, ada zikir wajib, ya, ada zikir gotong royong, ya, terus ada zikir memang untuk ditanggung sama orang lain, sendiri-sendiri. Ya, mari saya kasih ijazah agar bisa membaca sama-sama. Jadikan ini suatu apa? Suatu camilan. Ya, jangan dibiarkan solawat ya, atau doa-doa naungan, perlindungan dan keselamatan itu jadikanlah sesuatu yang camilan. Jangan jadikan wiritan yang ditentukan waktunya. Camilan solawat itu. Ya, zikir Allah itu camilan. Kalau kamu merasa la ilaha illallah itu kepanjangan,
Tinggal ditekuk lidahnya ke atas. Ya. Terus dikatupkan bibirnya. Jalan ke pasar, jalan ke mall. Nggak susah kok, Kak, repot kok. Siapa ngomong susah repot? Kalau rokok. Ayo, panas nggak? Susah nggak? Sudah berapa yang kerja? Pahit enggak? Tenggorokan sepet enggak? Pahit? Haus? Kenapa kok mau? Tinggal melipat lidah ke atas, bibir dikatupkan, keluarkan nafas. Ya, tarik, Allah. Lihat.